Shalom, Shalom Jemaat JKI Penuai yang luar biasa, apa kabarnya? Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Iman kita akan menjadi iman yang teruji dan bahkan akan menjadi iman yang sejati ketika kita bertahan dan tidak menyerah terhadap ujian yang harus terus-menerus datang dalam hidup kita. Dalam Yakobus 1 ayat 3-4 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Waktu Tuhan kadang tidak cocok dengan jadwal kita, tetapi Dialah Bapa kita yang terus-menerus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bersama kebaikan Tuhan karena kasih-Nya kita ada pada hari ini. Mari kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih memuji Tuhan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang berikan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu Bapa kami dapat beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau selalu ada bersama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Melihat kami memuji nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan Allah kita hadir di sini. Amin semuanya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, amin. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua.
beribadah. Amin. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Semua kita angkat pujian ini. Tuhan, kami rindu. Terima kasih Bapa. Tuhan bersama anugerah-Mu. Layakkan setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih bersama anugerah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah JKI Penuai pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu atas setiap hidup kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji Engkau. Dan saat ini Tuhan,
Kami mempersiapkan hati kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapa setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, dan berikan kami hikmat untuk mengerti Tuhan, sehingga kami bisa beroleh apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada tahun ini atau tahun 2022 ini, tema JKI Penuai yang diangkat itu adalah Walking by Faith atau berjalan dengan iman. Jadi sepanjang tahun 2022 ini kita akan bersama-sama, ya, kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi atau menjadi orang percaya yang berjalan dengan iman. Firman Tuhan selalu mengajarkan agar setiap kita hendaknya memindahkan hati ke surga dan bukan kepada dunia ini. Dengan demikian, selama kita hidup di bumi, kita harus belajar kita harus selalu tertuju kepada janji kedatangan Tuhan, ya. Hati kita harus selalu tertuju kepada janji kedatangan Tuhan. Hidup dengan meyakini janji kedatangan Tuhan dan pemerintahan Allah memang tidaklah mudah, Bapak Ibu. Kita bisa saja menjadi orang-orang yang bermimpi di siang bolong ataupun di siang hari. Karena hal ini bisa saja dipandang sebagai omong kosong oleh orang-orang yang tidak meyakini hal tersebut. Mungkin juga secara diam-diam mereka bisa saja mengolok-olok atau bahkan mencemooh kita, ya. Jadi sekarang kita bisa mengerti, ya. Kita bisa mengerti mengapa pada waktu itu banyak orang-orang yang mengolok-olok dan mungkin juga menertawakan Nuh ketika dia berusaha memberitakan tentang berita keselamatan. Juga halnya dengan Lot. Kalau kita lihat, ya, kisah Lot ketika dia berusaha mengajak orang-orang untuk keluar dari Sodom dan Gomora, ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa mimpi akan janji kedatangan dan pemerintahan Allah itu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan omong kosong belaka. Mimpi kita ini merupakan nubuatan Alkitab atau sesuatu yang sudah diberitakan di dalam Alkitab. Kalau mungkin kita pernah baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitabnya Wahyu, kita akan mengerti hal ini, ya. Yang pasti akan digenapi, ya. Jadi tentang janji tentang keselamatan, janji tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, itu pasti akan digenapi suatu saat nanti. Meskipun kita memang tidak tahu kapan dan bila waktunya itu akan terjadi, tetapi tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah, ayo selama kita berada di bumi ini, kita terus-menerus mempersiapkan atau terus-menerus belajar bagaimana memindahkan hati kita ke surga. Nah, seperti Abraham, ya, yang memiliki mimpi dan hidup di atas mimpi tersebut, gitu. Kita pun hendaknya seperti demikian. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8, ayat yang ke-10 dan 16, di situ dikatakan, ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui, gitu. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dan ayat yang ke-16, ya, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi ketika Abraham disuruh untuk berangkat ke suatu tempat yang, ya, mungkin Abraham sendiri tidak tahu, tetapi dia melangkah dengan iman. Dia berjalan dengan iman dan meyakini hal tersebut. Itulah saya katakan bahwa Abraham itu hidup di atas mimpinya itu. Dan kita pun seharusnya demikian, gitu, ya. Nah,
inilah yang dikatakan berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan, ya. Meskipun kita belum melihat apa yang kita yakini, sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita yakini hal tersebut. Tetapi bukan dengan penglihatan kita. Karena banyak orang-orang tertentu yang meyakini sesuatu atau mempercayai sesuatu ketika mereka melihat hal tersebut. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya diajak ataupun diajar untuk bagaimana kita berjalan dengan iman, melangkah dengan iman. Meskipun kita belum melihat hal itu, tetapi kita meyakini bahwa hal itu pasti akan terjadi dan pasti akan ada waktunya. Nuh, ya, kalau kita lihat kisah Nuh, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Ya, Nuh menggerakkan dirinya dan keluarganya untuk membuat bahtera. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera, saya meyakini bahwa ya mungkin saja Nuh bisa berkata, untuk apa gitu. Baru membangun bahteranya itu bukan di tepi laut. Biasanya orang membangun perahu kan itu di tepi laut seperti itu. Ini di atas gunung, Bapak Ibu. Kayak sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Tetapi kita lihat Nuh melakukan itu tanpa kayak yang ngomel sama Tuhan ataupun kayak ngadu atau beradu dengan Tuhan, tetapi dia melakukan itu gitu, melakukan itu dengan tanpa mempertanyakan gitu. Nah, hal ini seharusnya itu menginspirasi setiap kita, ya. Hal yang sama juga harus kita lakukan, yaitu dengan menunjukkan gitu, menunjukkan pikiran kita pada kedatangan dan pemerintahan Allah nanti. Sesuatu yang belum kita lihat gitu, tetapi yakinilah bahwa hal itu akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita harus berani mempercayai apa yang Tuhan katakan atau janjikan. Karena meyakini sesuatu yang belum kelihatan, belum terlihat, itu saya katakan tadi bukan sesuatu yang mudah begitu, tetapi kita harus berani, ya, berani mempercayai apa yang Tuhan katakan atau janjikan. Orang-orang pada zaman Nuh tidak akan menduga bahwa mereka akan mengalami bencana yang begitu besar, ya. Mereka tidak akan menduga bahwa akan ada bencana yang begitu besar. Ya, mungkin juga mereka menertawakan Nuh yang sedang membangun bahtera di atas gunung gitu. Sementara Nuh juga, ya, mungkin Nuh juga tidak menduga betapa nyaman hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Artinya dia tidak akan menduga bahwa oh ternyata hasil dari kerja keras dia selama bertahun-tahun membangun bahtera itu adalah seperti itu, gitu, seperti ini, gitu. Ya, calon menantu Lot, ya, kalau kita lihat ya, calon menantu Lot juga tidak akan menduga kalau tempat kediaman mereka itu akan dijungkir balikan Tuhan dan kota mereka itu habis terbakar oleh api gitu. Mereka tidak akan menduga hal tersebut. Sebaliknya ketika Lot keluar dari Sodom dan Gomora, saya juga percaya bahwa ia baru mengerti betapa beruntungnya, gitu ya. Betapa beruntungnya keluar dari kota itu. Pada waktu masih berada di Sodom, Lot, saya percaya masih ada kayak sedikit keraguan gitu untuk meninggalkan kota itu, ya. Itulah sebabnya mereka berlambat-lambat, ya. Kan kalau kita lihat ya, waktu ketika malaikat-malaikat menyuruh Lot dan keluarganya untuk keluar dari Sodom dan Gomora, itu kan nggak langsung dilakukan gitu ya. Mungkin ada seperti kayak perdebatan atau semacam itulah, ya, sehingga mereka berlambat-lambat. Nah, setelah menyaksikan kedahsyatan api dan belerang yang membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora, di situ, ya, barulah Lot itu dan anak-anaknya menyadari betapa bersyukurnya mereka karena terhindar dari penghukuman Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan, kita bisa katakan berjalan dengan iman. Ya, mungkin kadang kita kayak masih ngomel sama Tuhan. Ini benar nggak sih begini? Benar nggak sih begini? Tetapi ketika kita melakukan itu dengan mempercayai Tuhan, dengan berani mempercayakan apa yang Tuhan katakan dan janjikan, yakinlah bahwa hal itu pasti sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang baik begitu. Tuhan tidak mungkin merencanakan sesuatu yang jahat buat anak-anaknya gitu ya. Kalau bapak kita yang di dunia aja bisa
berusaha memberikan masa depan yang baik, apalagi Bapa kita yang di sorga. Pasti Bapa juga menginginkan agar setiap anak-anaknya itu ya mendapatkan sesuatu yang baik gitu. Nah, gambaran yang jelas mengenai penyesalan karena tidak bertobat dapat kita temukan itu di dalam Lukas pasal yang ke-16 ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Di situ dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungguh dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, ya, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ayat yang ke-25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ya, peristiwa ini itu mencerminkan tentang kehidupan manusia. Banyak orang tidak sadar betapa dahsyatnya kengerian api kekal, dan di samping itu mereka juga tidak menyadari betapa beruntungnya kalau bisa berada di pangkuan Abraham. Mempercayai Tuhan juga itu bisa berarti masuk ke dalam apa yang dijanjikan Tuhan di waktu yang akan datang. Masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan artinya mulai sekarang hidup kita itu kita arahkan kepada kehidupan yang nanti. Banyak orang itu berfokus kepada hidup mereka yang di bumi. Bagaimana mereka berusaha itu untuk sebisa mungkin, sekuat mungkin itu memperkaya hidup mereka. Tetapi sometimes mereka lupa gitu bagaimana memikirkan tentang kehidupan yang nanti. Ya, tentang kehidupan nanti. Inilah yang namanya berjalan dengan iman, Bapak Ibu. Air bah belum melanda bumi, tetapi keluarga Nuh itu sudah memasuki kehidupan yang Tuhan janjikan. Yang paling mengagumkan adalah kehidupan Abraham ya. Kalau kita lihat seluruh hidupnya itu adalah kehidupan untuk masa depan. Walau Abraham tidak mengalami, tetapi sampai Abraham mati pun ia tetap percaya. Kalau kita lihat ya, sampai Abraham mati, itu dia tidak melihat atau tidak mengecap apa yang Tuhan janjikan. Tetapi sampai dia mati pun, dia tetap percaya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi mereka Abraham itu tidak pernah memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi yang dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, meskipun Abraham tidak mengerti, tetapi sampai akhir hidupnya Abraham dia percaya gitu. Sampai mati Abraham tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi imannya itu tidak pernah pudar. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, hendaknya kita juga sebagai orang-orang percaya itu tidak menjadi keras kepala seperti bangsa Israel yang menolak apa yang Tuhan katakan.
bahwa di Kanaan mereka akan menjumpai tanah yang berlimpah susu dan madu gitu. Bangsa Israel itu kayak sudah terikat gitu dengan Mesir. Hal ini tuh sejajar dengan apa yang dikatakan itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di situ katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mereka ya, atau orang Israel itu hanya melihat Mesir itu yang menurut mereka jauh lebih baik daripada padang gurun. Tetapi mereka tidak mempercayai tanah Kanaan gitu. Banyak orang Kristen ini yang tidak mempercayai tentang kehidupan yang akan datang, seperti saya katakan tadi, yang tentunya jauh lebih indah dari kehidupan hari ini. Banyak orang itu tidak menyadari hal ini, ataupun mungkin juga banyak orang yang menyadari hal itu tetapi tidak mau melangkah untuk bagaimana mencapai hal tersebut ya. Saya tahu Bapak Ibu bahwa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti memampukan setiap kita. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya. Jangan takut harus memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia ya. Sebab penderitaan kita sekarang ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Meyakini janji ini akan membuat kita itu lebih kayak mempersiapkan diri dan berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memilih menggenggam ya. Kita harus belajar menggenggam pengharapan ini sampai tiba waktunya Tuhan menggenapinya. Percayalah Bapak Ibu bahwa pengharapan ini tidak akan mengecewakan ya, tidak akan mengecewakan kita. Sebab yang berjanji itu adalah pribadi yang setia Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Karena Tuhan bukan pribadi yang pendusta seperti atau pembohong gitu. Sebagaimana Tuhan selalu menepati janji-janjinya di masa lalu, demikian pula Tuhan itu akan memenuhi janji kedatangannya dan mendirikan kerajaannya ya, di langit baru dan bumi yang baru nanti. Amin. Jadi Bapak Ibu, satu kalimat yang ingin saya katakan bahwa berjalan dengan iman itu berarti masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan. Di mana mulai sekarang hidup kita ini kita arahkan kepada kehidupan nanti. Artinya kita giring nih, kita giring hidup kita yang ada di bumi ini kepada kehidupan yang nanti. Meskipun itu belum terlihat gitu. Meskipun itu belum terlihat, tetapi berjalanlah dengan iman. Dan yakinlah bahwa akan ada waktunya di mana kita akan mencapai hal tersebut. Kita akan menggapai hal tersebut. Ya, amin. Kebenaran firman Tuhan ini yang dapat saya sampaikan kepada setiap kita pada sore hari ini. Semoga kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati kita dan membuat kita semakin bersemangat di dalam mengiring Tuhan, di dalam berjalan dengan iman. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu pada sore hari ini. Berkati kami yang sudah mendengarkan, dan biarlah firman-Mu ini dapat tertanam baik Tuhan dalam setiap hati kami Bapa. Kami mau belajar untuk bagaimana hidup atau berjalan dengan iman Tuhan. Meskipun Bapa kami belum melihat akan kehidupan yang akan kami alami, yang akan kami hadapi nantinya Bapa, kami yakin dan kami mau belajar untuk bagaimana hidup Tuhan dengan berkenan di hadapan-Mu, sehingga ketika Engkau datang pada yang kedua kalinya dan mendirikan kerajaan-Mu Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom buat semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah secara online. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Ucapan terima kasih kepada Pastor Jeffrey bin Matius yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang ini.
Maju terus di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan persepuluhan. Bagi yang mau membawa persembahan dengan cara transfer, silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship dengan BSB 082 332 082 332 dan account number 835 940 914 835 940 914. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur siang hari ini ya Bapak, ibadah dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kiranya terus ya Bapak, firman-Mu yang menguatkan kami ya Bapak, isi hati-Mu menjadi kekuatan bagi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Bapak untuk semua persembahan-persembahan yang ada Tuhan. Kiranya tangan-Mu ya Bapak yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan, perpuluhan atau ucapan syukur ya Bapak. Karena kami tahu, karena kami percaya Tuhan, semua berkat-berkat datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami juga mau menaikkan beberapa doa syafaat kami ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk situasi saat ini ya Bapak, di negara di mana kami tinggal, New South Wales, Sydney, Kota Wollongong, dan juga kami mau berdoa untuk negara tercinta kami, negara Indonesia ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk negara-negara ini ya Bapak. Biar tangan-Mu ya Bapak yang terus campur tangan ya Bapak, memulihkan ya Bapak negara-negara ini ya Bapak. Terus ya Bapak, biar belas kasih-Mu turun ya Bapak. Kau hujani dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Revival jiwa terus ya Bapak kami menangkan ya Bapak. Semakin hari ya Bapak, semakin mengerti kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan tanpa campur tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa semua masalah COVID-19 pandemik ini dapat berlalu dengan cepat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk sidang jemaat-Mu ya Bapak, khususnya ya Bapak untuk JKI Penuai Wollongong ini ya Bapak, yang berbeban berat, yang sakit ya Bapak. Engkau Tuhan Jehovah Rafa kami, dengan bilu-bilu kuasa Tuhan Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Apapun ya Bapak yang mereka derita, COVID-19 atau penyakit apapun ya Bapak, semua kecil karena kami punya Tuhan yang besar ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan ya Bapak, yang kehilangan pekerjaan, biar Engkau ya Bapak yang menggantikan, Engkau Tuhan ya Bapak yang memberikan, yang menyediakan pekerjaan yang terbaik, yang tepat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, segala pegumulan sidang jemaat-Mu, semua kerinduan dari doa-doa mereka, Engkau yang menjawab tepat pada waktu-Mu saja ya Bapak. Karena tangan-Mu tak kurang panjang menolong kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, sungguh luar biasa. Terima kasih lagi kepada Pastor Jeff yang telah memberkati kita semua untuk ibadah secara online streaming ini. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak, kami bersyukur atas siang hari ini Tuhan. Kami percaya segala berkat yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu maupun sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih atas siang ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terpujilah di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Kau yang mensempurnakan firman ini Tuhan. Untuk yang sudah kami terima Tuhan, tiba saatnya untuk kami mengangkat tangan untuk menerima berkat dan wajah kami Tuhan, menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat JKI Penuai yang luar biasa, bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menuntun memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.